Close the door. Ya, silakan. Oke, selamat pagi semua. Pagi. Di Jumat pagi berisik kali ini, aku mau membahas topik tentang how companies shop in the flat world. Nah, sebelum masuk ke inti nih, topik kali ini aku dapatkan dari salah satu buku yang dosen aku pernah kasih gitu ya, dan menurut aku isi bukunya tuh menarik banget. Nah, judul bukunya itu The World is Flat by Thomas Friedman. Mungkin dari, teman-teman atau dari Kak Dimas sendiri udah pernah baca buku ini ya, karena emang buku ini tuh sempet booming gitu pada masanya, Hmm, nah, belum gitu. pernah sih. Ntar coba aku cek. Oh Ini membahas oh bumi belum. datar apa gimana? Nah, itu akan dijelasin selanjutnya, Kak. Menarik deh. Tadi Nah, soalnya kepikiran pertama kali the world is flat. Bumi datar. Oke, ya iya, coba langsung. banyak sih yang mikir gitu. Ah, Nah, lanjut di lanjut. next-nya, tadi kan aku mention kan the world is flat itu apa, terus kata Kak Dimas juga, menurut Kak Dimas the world is flat itu bumi itu datar. Tapi sebenarnya apa sih the world is flat itu, gitu. Nah, the world is flat menurut Friedman adalah pemerataan di era globalisasi sekarang. Jadi, dengan pemerataan inilah banyak orang dapat menjangkau informasi dan pengetahuan lebih cepat, lebih dalam, dan lebih gampang gitu dari sebelumnya. Nah, mungkin kalau contohnya aja, mungkin kalau zaman dulu itu, orang untuk bisa belajar atau dapat gelar aja susah gitu ya, dan mungkin cuma ada beberapa orang yang bisa, dapat gelar itu karena mungkin mereka salah satunya punya privilege gitu. Nah, tapi sekarang dengan adanya teknologi dan era globalisasi ini, semua orang tuh bisa belajar, bahkan untuk dapat gelar aja peluangnya jauh lebih besar dibandingkan di zaman dulu gitu. Dan ini yang dimaksud oleh Friedman karena, eee, seb karena, world is flat itu adalah menyamakan kekuatan dan menyamakan peluang, dengan memberikan lebih banyak individu keterampilan dan kemampuan untuk terhubung, bersaing, dan berkolaborasi dengan individu lainnya, gitu. Dan, sebenarnya nggak hanya individu aja sih, tapi di dunia perbisnisan pun sekarang juga begitu, gitu. Next-nya, lalu bagaimana sih bisnis itu bisa survive di era globalisasi yang serba nggak menentu dan berubah ini gitu kan. Umumnya sih, pastinya kan kita harus tetap siap dan mampu untuk beradaptasi ya. Tapi menurut Friedman, nggak cuma itu aja. Di next-nya, nah menurut Friedman ada 9 rules lainnya yang seperti kalian bisa lihat di kanan ini, dan dipercaya mampu membuat bisnis survive di era globalisasi ini, dan, aku akan bahas satu-satu di slide selanjutnya. Next-nya, di rules pertama ini, whatever can be done will be done. Nah, apa sih maksudnya? Sebelumnya kan tadi, aku sempet jelasin bagaimana di era globalisasi ini sekarang individu dengan mudahnya mendapatkan informasi dan pengetahuan lebih gampang gitu. Nah, oleh karena itu, pastikan ada aja orang yang punya ide atau terobosan yang mirip sama kita. Sebagai contoh misalnya, aku ambil contoh Apple gitu ya. Kalau semisalnya, pada tahun sekitar 2007 apa 2008 gitu, Steve Jobs nggak membuat terobosan untuk launching iPhone pada saat itu, dengan di mana orang-orang masih pada pakai QWERTY, sedangkan iPhone tuh kan udah pertama kali aja udah full touchscreen gitu ya. Mungkin, iPhone udah mungkin Apple nggak bisa se-hype sekarang dibandingkan dengan produk-produk lain, dan mungkin, kalau misalnya Steve Jobs enggak launching cepat saat itu, mungkin ada produk lain yang lebih dulu launching, eee, HP touchscreen dan pastinya lebih hype daripada Apple, gitu. So, di rules pertama ini, kita diajarkan jika kita memiliki suatu ide atau terobosan, kita harus kejar itu sebelum orang lain mengambil ide kita dan melakukannya, gitu. Next, rules number 2,
The most important competition is between you and your own imagination. Di rules kedua ini, Friedman states bahwa, bagaimana kita dapat menggunakan kemampuan kita di perusahaan. Di perusahaan yes, di perusahaan sekarang itu ya, termasuk Pricebook sebenarnya pun udah menerapkan ini nih, ya kan. Dan mungkin, teman-teman juga ngerasain gitu. Jadi, di roles ini kita tuh bisa bebas untuk mengembangkan ide dan kreativitas kita, sekaligus, develop our skills juga pastinya. Dan hal ini tuh ternyata penting gitu di perusahaan agar ide-ide yang dimiliki karyawannya dapat menjadi inovasi baru bagi si perusahaan itu, seperti itu. Next, the rules number 3, the small shall act big. Nah, salah satu cara perusahaan dapat berkembang di flat world ini adalah dengan belajar bertindak secara besar. Nah, mungkin imajinasi dan ide itu memang diperlukan, tapi itu aja nggak cukup. Kadang tuh kita juga perlu untuk mengimplementasikan ide dan imajinasi yang kita punya. Caranya, yaitu kita bisa belajar dengan cepat gitu ya, memanfaatkan semua tools dan insight baru, apalagi di era globalisasi ini kan semuanya serba gampang dan, nggak perlu buang uang banyak, dengan nggak buang uang aja kita bisa dapat insight dan pelajaran baru gitu. Jadi kayak misalnya contoh, kita bisa belajar, tentang IT, kita bisa belajar tentang digital marketing dan sebagainya, itu dengan gampangnya. Jadi, biar kita tuh belajar kayak gitu, biar kita bisa bersaing dengan kompetitor lainnya, entah itu kompetitor secara individu atau kompetitor secara, perusahaan, gitu. Next, the rules number 4, the big shall act small. Nah, kalau ini kebalikannya rules tadi di rules ketiga. Kalau di rules ketiga itu lebih memfokuskan ke internal, faktor internal, kalau ini lebih memfokuskan ke faktor eksternal, di mana, eee, rules ini memfokuskan ke audiens kita atau customer kita. Jadi salah satu cara perusahaan berkembang adalah dengan belajar bagaimana bertindak sangat kecil dengan memungkinkan audiens bertindak sangat besar. Contohnya aja, aku ambil lagi dari Pricebook. Kayak misalnya, di sosmed Pricebook kan pasti ada aja gitu ya audiens kita yang minta dibikinin yang request konten A, yang request konten B, gitulah. Nah, itu tuh sama aja audiens itu tuh bertindak sangat besar dengan provide ide ke kita dan kita tuh, eee, cuma cari datanya yang mereka mau dan publishing ide yang mereka punya gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan the big shall act small. Next, di rules number 5 ini, the best companies are the best collaborators. Nah, kalau di rules kelima ini sebenarnya sih udah jelas ya, kalau collaborators di sini tuh, bisa dari internal atau eksternal perusahaan. Kalau misalnya dari internal itu contohnya aja kayak dari tim digital marketing deh. Di digital marketing kan terdiri dari beberapa tim kecil lagi kan, ada sosmed, ada GD, ada campaign, yang satu sama lain tuh saling membutuhkan gitu. Nah, kalau di, eksternal sendiri ya contohnya kayak Pricebook dengan klien perusahaan lain gitu. Jadi saling menguntungkan, contohnya aja misalnya, dari Pricebook ataupun klien sendiri, sama-sama bisa mendapatkan exposure lebih banyak lagi gitu. Nah, sebenarnya rules kelima ini sih lebih ke organic growth gitu, karena emang, apa ya, karena memang semakin berkembangnya perusahaan itu, maka semakin banyak juga makin sorry sorry, semakin banyak juga, klien dan customer yang dimiliki oleh si perusahaan itu, gitu. Jadi rules kelima ini sama dengan organic growth, gitu. Terus sorry, kok kepencet banyak. Oke lanjut, yes. Rules 6,
itu the best companies stay healthy by getting regular chest X-rays and then selling the results to their client. Nah, yang dimaksud di sini tuh maksudnya X-ray itu tuh kita perlu nganalisis kapabilitas dari perusahaan kita secara regular gitu. Jika semisalnya ada hal yang tidak bisa menambah value perusahaan kita bisa tuh ubah sesuai dengan kebutuhan pasar gitu. Jadi kita selain itu kita juga bisa mengetahui faktor-faktor apa aja yang membedakan perusahaan kita dengan kompetitor lain. Lalu setelah menganalisis itu, kita bisa tunjukkan langsung result kita ke klien agar mereka tuh tahu progres dari perusahaan kita dan juga pastinya lebih transparan sih gitu. Next-nya di rules ke-7, the best companies outsource to win not to string. Nah, terkadang tuh kan kayak zaman sekarang aja deh, terkadang tuh ada aja perusahaan yang melakukan outsourcing tuh dengan memecat beberapa karyawannya kan, gitu. Nah, seharusnya outsourcing itu dapat dilakukan dengan semisal mendapatkan market share atau mempekerjakan lebih banyak lagi karyawannya nih di di specialty yang berbeda gitu. Karena menurut Friedman sendiri itu outsourcing ini harus menjadi cara untuk berinovasi lebih cepat dengan biaya lebih rendah, bukan sarana untuk membuat operasi perusahaan jauh lebih kecil, seperti itu. Jadi untuk bisa berkembang, seharusnya jangan memecat beberapa karyawannya. Mungkin salah satu karyawannya atau beberapa karyawannya yang dipecat itu punya ide-ide yang atau terobosan-terobosan yang bisa membuat perusahaan jauh lebih berkembang lagi daripada yang sekarang, seperti itu. Next, di rules number 8, do things as a company matter more today than ever. Nah, sekarang tuh untuk membedakan bisnis di pasar dengan harga dan kualitas layanan aja sebenarnya nggak cukup. Sekarang tuh bagaimana kita memperlakukan stakeholders kita dengan baik. Jadi setelah kita nge-treat stakeholders kita dengan baik, mungkin impression dari para stakeholders inilah yang akan membuat perusahaan semakin dikenal banyak orang dan orang jadi lebih aware terhadap produk dari perusahaan kita. Jadi kalau semisal nih ada followers Facebook ID gitu ya, lagi mau cari perbandingan HP Xiaomi sama Samsung gitu misalnya. Nah, terus nge-DM untuk tahu produk mana yang lebih unggul. Nah, ketika kita bisa nge-treat si followers itu dengan baik, siapa tahu dia tuh bisa impressed sama akun kita dan sharing ke kerabatnya gitu. Kalau misalnya, "Ini loh akun Facebook ternyata trusted banget ya buat cari tahu perbandingan harga gadget," seperti itu. Nah, dari situ nanti kita akan mendapatkan awareness lagi dari masyarakat lebih luas lagi, gitu. Jadi itu pentingnya kita, apa ya, nge-treat si stakeholders nggak cuma audiens kita aja, terkadang kayak klien dan juga, stakeholders lainnya itu juga penting untuk kita treat secara baik, gitu. Lanjut, nah ini rules terakhir, rules ke-9, reach for a shovel and dig inside yourself. Maksudnya apa sih? Gitu. Karena, maksudnya tuh mungkin karena di era sekarang itu udah cepat berubah gitu ya, maka, entah itu perusahaan atau individu itu tuh pun juga perlu menyesuaikan diri terhadap perubahan yang akan mendatang. Jadi perusahaan di masa ini tuh memerlukan sifat dinamis kalau bisa dibilang. Karena kalau begitu-gitu aja, perusahaan nggak akan bisa berkembang secara cepat dan susah untuk menyesuaikan kebutuhan pasar, gitu. Jadi jangan stuck di situ aja, tapi kalau memang perlu berubah, ya berubah, gitu. Nah, yang terakhir sebelum penutupan nih, di summary-nya aku, dapat beberapa summary dan aku rangkum dari semuanya ini. Yang pertama,
Itu kita sebagai entah itu individu atau sebagai bagian dari perusahaan, perlu lebih optimis lagi dalam berkompetisi dengan individu dan perusahaan-perusahaan lainnya, serta terus memberikan inovasi-inovasi yang dapat membantu perusahaan lebih berkembang lagi, gitu. Dan yang kedua, ini mungkin teman-teman juga udah pada tahu, yaitu selalu siap dan adaptasi secara cepat terhadap perubahan di masa yang akan mendatang. Dan yang terakhir adalah, critical thinking and creative thinking sangat dibutuhkan untuk memikirkan berbagai cara agar perusahaan dapat berkembang di pasar saat ini, gitu. Oke, sekian dari Jumat Pagi Berisik kali ini. Thank you. Thank you, Firsti, untuk Yes. presentasinya. Boleh yang ke summary nggak? Tadi ada slide. Oke. Ya, mung- ya masih apa ada beberapa sih yang mau ditanggapi memang tuh. Terutama yang ini nih yang poin apa namanya poin kedua atau poin ketiga gitu masih sama sih kaitannya sama yang dulu apa kalau nggak salah berkaitan sama yang materi pas Ivan bawa kalau nggak salah yang terkait Samsung sama Sony itu kan. Iya, Tapi betul. aku ngasih insight-nya itu dari Tesla dan juga Toyota gitu. Jadi ibaratnya nih kayak sih Tesla ini yang ketiga sih poin ketiga yang dia di mana uh, proses produksinya gitu ya mungkin proses bisnisnya itu eh, nggak kayak perusahaan manufaktur lain gitu. Kalau perusahaan Mhm. manufaktur lain kan kayak misalnya otomotif mobil gitu Toyota dia apa namanya lebih pentingkan perencanaan yang matang gitu. Tapi kalau Tesla dia kayak ini kayak startup apa produk teknologi gitu treatmentnya. Kalau produk teknologi kan yang penting udah rilis dulu aja yang versi pertama deh, nanti kita dapat feedbacknya apa aja yang kurang kita perbaiki kayak gitu. Nah itu dibawa tuh ke apa namanya ke pabrik mobil gitu. Makanya di awal-awal Tesla kan juga sempat ya apa namanya kerugiannya banyak tuh. Maksudnya Iya. dia beberapa tahun itu rugi mulu gitu karena kan emang dari sisi produk dia juga belum bagus gitu. Bahkan yang Mhm. terakhir tuh yang kalau nggak salah yang Cybertruck-nya itu kan udah di apa namanya dipresentasiin di depan publik, ternyata pas dites ketahanan kaca, kacanya malah pecah. Ya kayak gitu. Terus ya itu tadi apa namanya thinking of different ways. Jadi bagaimana caranya kita bisa sebagai perusahaan itu bisa apa ya survive lah. Thrive itu kan Iya, bertahan betul. di pasar Mhm. yang sekarang kayak gitu. Memang sih apa namanya itu kebanyakan kesulitannya tuh di ini apa entah di BUMN ataupun perusahaan-perusahaan model lama gitu. Karena aku juga pernah Mhm. mengalami gitu. Sebelum di Betul sini tuh betul. aku kerja di sebuah perusahaan gitu bimbel dia cukup eksis sih zaman dulu. Tapi karena sekarang apa namanya udah era apa ya maksudnya udah penggunaan teknologi udah semakin marak gitu kan akhirnya cukup ketinggalan tuh kemarin dan Mmm. mereka akhirnya bikin divisi baru gitu divisi kreatifnya lah kreatif dan digitalnya gitu situ. Jadi itu salah satu cara tuh untuk apa namanya untuk mungkin satu step ya untuk bisa berubah gitu. Terus tadi yang poin kelima kok nggak salah, boleh dong first. Oke, wait, Kak. Hmm. Nih. Nah ini dia. Mungkin ini lebih ke apa namanya baik itu individu maupun perusahaan ya. Karena Iya. mungkin ini juga apa bisa jadi insight sih buat teman-teman. Aku kemarin eh, dulu kemarin-kemarin sih dapat apa ya teman aku tuh nulis tuh jadi kenapa dia suka rutin berbagi gitu kan terkait pekerjaannya dia maksudnya insight apa yang bisa dihasil apa dibagikan terkait pekerjaannya dia di LinkedIn gitu misalkan karena pertama dia juga apa ya sebagai tanda dia mencintai pekerjaannya saat ini kedua ya sarana dia untuk berbagi lah eh, dengan perusahaan lain gitu maksudnya berbagi ilmu gitu dan ternyata dari sisi apa namanya nggak tahu sih dari sisi corporate cuman kalau dari sisi pribadi itu sangat nguntungin gitu karena dia beberapa kali juga bisa diundang oleh
apa namanya, tempat lain untuk ngisi materi kayak gitu segala macem. Dan kayaknya memang ini sih yang perlu kita lakukan gitu, kolaborasi. Dan kalau misalkan perusahaan itu nggak bisa berkolaborasi, ya mungkin dari kita dulu aja gitu yang Iya, bisa betul. berkolaborasi. Salah satu caranya tadi mungkin membagikan apa, insight ya. Maksudnya insight bukan rahasia perusahaan ya, beda ya. Iya, itu. Kalau rahasia perusahaan itu emang nggak, jangan ya. Cuman insight tentang pekerjaan kita gitu, apa yang misalkan, oh kita baru nemu ini cara bikin, misalkan cara bikin caption Facebook kayak gini nih, mungkin bisa dibagi ke apa, teman-teman bisa lihat juga nih cara buatnya gimana kayak gitu. Dan itu secara nggak langsung itu pasti bakal apa ya, eh cepat atau lambat kolaborasi bakal terus akan datang sih kepada kita, baik kita sebagai pribadi maupun eh, perusahaan kayak gitu. Terus Iya, tadi betul. nomor 6 coba versi. Nomor 6 ini. Wait, mana? Oke, nih Kak. Nah ini dia. Kalau nggak salah ini si Tomo tuh sering bilang gitu, kalau misalkan kita terus mengevaluasi diri gitu kan. Kalau misalkan emang itu nggak membuat kita efisien ataupun nggak sesuai dengan KPI kita gitu, itu nggak usah dilakukan gitu. Maksudnya sebagai untuk objektif kita ya, kalau emang itu nggak menambah engagement, maksudnya objektif itu bukan engagement, kenapa kita harus fokus ke sana kayak gitu. Mm-mm. Ini tadi yang nomor 6 ini pas first dibacain, ini kenapa kayak apa, terngiang-ngiang ya kayak si Tomo ya. Gitu sih. Paling kok dari aku itu aja sih pasti. Thank you untuk materinya yang menarik gitu. Oke. Nah kalau yang nomor 7 ini aku agak kontroversial nih. Karena outsource ya. Di slideshow gitu Iya, aja versi nggak apa-apa, biar enak. oke. Maksudnya di full screen gitu loh. Oh, Heeh. wait. Nah mungkin dari yang lain ada yang mau ditanyakan atau mau ditanggapi dari Salsa, Ivan atau Bianca? Halo, Halo. Iya. kalau dari aku sih juga ini ya apa namanya banyak banyak belajar juga di pagi hari ini dari apa yang dipresentasikan sama Firsty. Sebenarnya ini juga ya apa tadi kalau misalnya Firsty udah sampaikan juga perusahaan harus beradaptasi, harus mengikuti tren pasar, terus juga merubah posisi perusahaannya gitu. Sebenarnya itu juga ini juga ya bener juga karena emang kalau dianya juga nggak ngikutin, kemungkinan besar pasti isi orang-orang yang di dalam perusahaan itu atau SDM-nya juga kayaknya bakal ini deh, bakal nggak apa namanya, nggak mumpuni ya, atau nggak bisa mengembangkan perusahaannya itu. Makanya si citra perusahaan ini yang tadi harus selalu beradaptasi sama berubah mengikuti perkembangan tuh kayaknya emang itu sangat penting sih karena kalau enggak dia juga nggak bakal bisa memperoleh kualitas orang-orang yang tepat gitu yang bisa mengembangkan perusahaannya sih Hmm, kayak gitu. Terus kalau misalnya untuk yang apa namanya untuk yang dari buku ini yang dijelaskan sama First ini emang ini ya Pak untuk berlaku juga untuk semua perusahaan gitu ya berarti ya iya. ini ya. Yap. Hmm, Oke, itu aja sih paling Mas. Makasih Firsty. Thank Thank you. you, Ivan. Yang lain? Kalau dari aku mungkin Nggak apa-apa. Sorry. Ini versi nggak apa-apa, dilanjutin itu aja tadi. Oh, Iya, oke oke, masih Kak. direkam. Oke Eh, oke. Sorry. Iya, salsa, sorry. ya Lanjut. mungkin kalau dari aku kayak yang paling menarik kayak iya banyak kayak tadi Ivan bilang banyak belajar kayak iya bener juga ya harus kayak gitu gitu tadi banyak yang ngerasa kayak gitu pas poin-poinnya dibahas. Mungkin kayak aku merasanya banyak poin-poin itu tuh hal-hal yang mungkin harusnya kita udah tahu dan udah mikir iya sih emang harus gitu, tapi itu sering terlupakan gitu, kayak sering hal-hal kecil yang sebenarnya penting gitu. Jadi kayak bagus sih kayak ada reminder untuk selalu ingat hal-hal yang mungkin kesannya simple ini tuh bisa make or break the company atau ya gitu. Oke.
you Sasa. Thank you Salsa. Kak, Ya. dari Bianca ada yang mau masuk, yang ngasih masukan atau tanggapan? Kalau dari aku sih, aku juga agree ya sama semua kalau misalnya memang di kayak era globalisasi ini semua bisnis maupun gede atau kecil gitu memang semuanya harus adaptasi gitu dengan ya pergantian masa gitu. Ya memang kayak sekarang dari dulu kayak aku tahu gitu bisnis memang harus adaptasi, tapi baru tahu gitu sekarang kalau misalnya ini gitu cara-caranya yang udah dipakai sama bisnis-bisnis untuk ya beradaptasi gitu aja sih. Oke, thank you Bianca. Thank you, Thank you Frisdi. Bianca. Oke. Ya, ada lagi mungkin terakhir teman-teman atau Firsti yang mau ditambahin? Kalau dari aku cukup karena udah dijelasin juga sama teman-teman dan tadi Kak Dimas juga. Oke. Tadi apa namanya? Firsti nanti tolong kirimin ini ya, apa PowerPoint-nya ya. Oke Kak, Ah, siap. sama apa kalau bisa yang gambar pertama tuh dibikin di apa dipisahin gitu apa ya buat jadiin thumbnail gitu. Boleh Oh, diapain ya, oke. di save sendiri lah. Atau enggak, yaudah kasih PPT-nya aja deh biar gampang. Ntar aku Oh, aja yang oke, siap. oke. Oke, kalau nggak ada terima Oke. kasih Firsti dan juga